Oke, oke. Malam semuanya. Eh, nggak apa-apa sih kalau ada yang nggak bisa datang atau gimana, santai aja kan kalian besok juga ada ujian. Mungkin kita nggak usah lama-lama juga, biar nggak usah ngabisin waktu. Eh, Sebentar ya. Nah, ini kan aku udah share ini ya kemarin. Aku udah share PPT yang buat kalian naruh soal dan kalian udah naruh ada satu soal nih. Ya udah nggak apa-apa nanti kita bahas satu soal ini. Mungkin nanti sekilas juga soal materi-materi yang bakal ujian besok. Sebenarnya nggak tahu sih bakal keluar apa aja. Kayaknya kalian lebih tahu ya materinya keluar apa aja. Palingnya dari distilasi kan. Distilasi terus absorpsi ini terus dengar-dengar kemarin udah masuk juga evaporasi sama pembekuan ya. Tapi nanti kalian coba pastiin lagi ya. Harusnya udah dikabarin sih. Oke, nah ini ada pertanyaan soal absorpsi. Absorpsinya soalnya begini. Ada yang boleh kasih tahu nggak? Ini kemarin PR atau apa ini latihan soal, kuis atau apa? Sama yang ngasih dosen siapa? Kalau boleh tahu. Halo, halo. Kalau nggak salah Bu Gris, Ya, Kak. Bu Grace. Oh ya pantesan. Soalnya sempat nanyain Pak Daniel dia juga nggak tahu katanya. Soalnya emang soal ini baru gitu sih. Tapi aman kok aku udah ngerjain. Kita coba cek ya. Dia bahas nggak Navinda? Oh, enggak, Kak. Nggak. Ini apa PR ya? Iya, Kak. Kalau nggak salah PR. Oke, nggak apa-apa sih. Oke, kita baca ya. Gas keluaran proses gasifikasi mengandung 10% CO2. Kita sambil gerak-gerak ya ke sini ya. Ini udah aku coba gambar. Oke, kalau kalian ketemu soal, gambar dulu supaya nggak pusing ya. Kalau aku sih begitu. Kalau misalkan ketemu soal distilasi, ya udah gambar dulu kolom distilasi. Misalkan mau buat ada gambarannya. Kolom distilasi tahu kan gambarannya yang kayak ada tabung kolom gitu, terus atasnya ada kondenser, bawahnya di boiler. Nah kalau ini kan kalau udah berhubungan sama gas-gas gini udah pasti kita absorpsi, kita gambar dulu aja kolom absorpsinya, dan jangan lupa tengahnya dikasih silang buat ngegambarin isian, ya isian kolom. Ini kan packet bed ya bahasa Inggrisnya. Oke lanjut, mengandung 10% CO2. Nah, langsung tulis juga supaya nggak pusing, tulis juga ini tuh diketahuinya apa aja. Eh, Pahamin coba gas keluaran dari suatu proses gasifikasi mengandung 10% CO2. Dibersihkan dengan cara absorpsi dengan sebuah kolom isian dengan mengeluarkan cairan alamina, sorry, alkaloamina ya sebagai penyerap. Nah, 10% di sini kan berarti sebagai kandungan gasnya, gas yang masuk. Oke, berarti gas yang masuk di sini kita tulis dulu Y1 kecil ya, Y kecil karena nanti ada bedanya. Y1 kecil itu nilainya 0,1, fraksinya 10%. Oke. Dan dia masuk ke kolom absorpsi. Kalau kalian pahamin dulu skema kolom absorpsi itu gimana? Ada yang masuk dari bawah berupa gas, yang atas masuknya cairan. Jadi kalau kalian bayangin ini tuh sebenarnya kayak eh ya kayak wet scrubber di pengolahan limbah gas gitu. Aku nggak tahu kalian kebayang apa enggak, mungkin belum. Cuma intinya jadi gasnya masuk dari bawah, gas kotor. Di atasnya itu tuh ada sprayer air, kayak air atau apapun lah pelarutnya. Nanti pelarutnya disemprot dari atas, jadi pelarut kecil, pelarut yang dalam bentuk spray ini, serbuk-serbuk pecahan-pecahan air itu, pelarut tadi, itu akan melarutkan si gas yang kita bersihkan gitu. Jadi yang di atas ini udah lebih bersih, sedangkan yang di bawah air atau pelarut yang keluar itu akan lebih kotor karena udah mengambil kotoran dari gas yang masuk. Intinya begitu. Kalau dalam hari ini CO2 ya. Lanjut, udah ditulis ya. Kita tulis tadi kan Y1-nya 0,1. Kita lanjut. Operasi absorpsi berlangsung secara isotermal pada 30 derajat tekanan 8 kilogram per sentimeter persegi absolut. Nah, kalau yang ini aku juga nggak tahu ini kepake di mana, tapi nanti kita keep in mind dulu. Oke. Habis itu lanjut lagi ya. Cairan penyerap yang berasal dari kolom stripper, kandungan CO2-nya dapat diabaikan. Ini apa sih maknanya? Ya. Kalau yang aku tangkap harusnya, nanti kalau kalian ada yang nggak setuju bilang aja. Itu cairan pelarut yang masuk dari atas ini, yang atas ini nih, yang LS aksen di atas, dari bagian 2 itu X2-nya nol.
X2 di sini, oke, X dan Y di sini adalah refer untuk CO2 gitu ya. Kenapa nol? Karena ini cairan penyerap dari kolom stripper kandungan CO2-nya dapat diabaikan. Ya kalau dapat diabaikan bisa diasumsikan tidak ada aja. Begitu, harusnya begitu ya. Kita lanjut. Laju alir superficial gas yang hendak dibersihkan adalah 2 meter kubik per meter persegi, detik per detik juga. Nah, kalau kalian pahamin di sini, laju alir superficial gas itu umumnya yang nilainya G aksen itu, GS aksen, itu biasanya nilainya apa? Nilainya dalam kmol per meter kuadrat detik gitu. Oke, coba pahamin dulu. Berarti di sini ada yang perlu diubah. 2 meter pangkat 3 M square detik ini perlu kita ubah nantinya. Tapi kita catat dulu di sini ya. Di sini kita tulis dulu sebagai yang diketahuinya. Aku tulisnya sebagai VS aksen. Ini aku buat sendiri istilah VS aksen. 2 meter kubik per M square detik. Habis itu, oke, ini diketahui, diukur pada 1 atm 25 derajat. Nah, itu juga bakal kepake nanti. Kita ingat dulu ya, 1 atm 25 derajat. Ini adalah kondisi ruangan atau RTP ya, room temperature pressure. Habis itu, lanjut. Sedangkan laju cairan penyerap adalah 1,2 kali laju minimumnya. Kita tulis dulu. Nah, ini LS aksen sama dengan 1,2 LS aksen minimal ya karena ini minimumnya gitu ya. 1,2 kali laju minimumnya. Lanjut, proses absorpsi dirancang agar dapat menyingkirkan 90% CO2 yang ada dalam gas umpan. Artinya yang keluar dari atas ini GS aksen di bagian 2 yang keluar itu sudah harus kehilangan sebanyak 90%-nya dari yang awal gitu kan. Dengan kata lain, Y2 nantinya yang keluar di bagian atas ini, gasnya, itu sama dengan kandungannya 0,1 dari Y1. Betul ya? Karena kita mau 90%-nya hilang, berarti yang keluar sisa 0,1 dari yang masuk. Begitu. Habis itu kurva kesetimbangannya di terakhir yang diketahui, kurva kesetimbangannya adalah Y sama dengan 0,8X. Itu kurva kesetimbangannya, terima aja, udah dikasih ya. Oh ini juga jangan sampai kelewatan pada kondisi operasi tersebut harga koefisien transfer solut keseluruhan atas dasar fasa gas KYA ya KYA A ini udah dikali A kalian oke mungkin gue share screennya ganti ya share screen satu satu layar aja deh biar lebih gampang sebentar. Oke semoga ini udah kelihatan ya kalau nggak kelihatan atau macet nanti bilang kan gini ya. Nah ini nih kan rumusnya ini ya KYA ada A-nya. Nah ini berarti yang tadi itu yang ini diketahui ini KYA udah mencakup semuanya ya udah mencakup KY dikali A karena kalau kalian fokus ya KY itu kan sebenarnya satuannya adalah ini KY ya kamol sorry kamol M kamol per M square jam atau kamol per M square waktu lah apapun satuan waktunya. Habis itu yang tadi itu di soal itu udah dikaliin A. A itu adalah ini nih luas bidang antar muka gas cair spesifik dalam dalam satuan M square per M cube, M kubik, M persegi per M kubik. Jadi kalau ini dikaliin, jadi KY dikali A, KY dikali A, itu kalian lihat satuannya, M square-nya dicoret, M pangkat 3-nya turun ke bawah. Jadi nanti satuannya benar ya, kamol, mana? Kamol per M pangkat 3 detik gitu. Ini mau ngasih tahu aja sih KYA ini udah KY dikali A gitu ya, jangan sampai keliru. Oke, oke udah semua, kita tulis semua yang diketahui di sini. Ini semua yang diketahui, nanti kalian bisa baca lagi. Kita lanjut ke pertanyaan A. Fraksi mol CO2 dalam gas pada saluran masuk dan keluar. Ya, intinya kita cari Y1 dan Y2. Dan dalam cairan pada saluran masuk kolom kolom atau X2. Yang kita mau cari adalah nilai Y besar. Oke, sekarang mungkin pertanyaannya, atau harusnya kalian udah tahu sih ya, udah pasti dibahas di kelas. Apa sih bedanya Y kecil, Y besar, X besar, X kecil itu apa sih bedanya? Kalau yang namanya Y kecil, itu satuannya dalam hal basis campuran. Nih, ada di PPT ya. Ini harusnya semoga kalian bisa pahamin. Terima dulu aja. Kenapa begini tuh terima dulu aja. Jadi kalau X kecil atau Y kecil, itu fraksi senyawa dalam campuran.
misalkan aku punya eh, campuran 10% HCl ya, atau larutan lah, larutan 10% HCl. Itu artinya di dalam 100 mili misalkan ya. Ini persennya dalam hal volume misalkan, atau jangan deh berat deh. Dalam 100 gram air ada 10 gram HCl gitu. Itu kalau misalkan X kecil ya. Misalkan dalam satuan berat, artinya dalam 100 gram larutan, 100 gram campuran, ada 10 gramnya adalah HCl gitu. Jadi kalau kalian pisah, sebenarnya adalah 10 gram HCl ditambah 90 gram air gitu. Karena kan HCl tambah air, kita asumsikannya dia jadi larutan gitu ya, larutan HCl. Nah, dia kalau misalkan 10% atau fraksinya 0,1 X kecil, artinya tadi ya, sekali lagi diulang lagi, 10 gram HCl di dalam 100 gram campuran, yang mana campurannya terdiri dari 10 gram HCl dan 90 gram air gitu. Kalau diubah jadi X yang besar, pembaginya kita ubah jadi 10 gram. Bisa gue coret-coret gak sih di sini? Bentar ya. Alah ribet. Gak apa ya, semoga semoga ngerti ya. Nanti kalau ada yang bingung tanya aja. Jadi kalau misalkan X yang besar, ini artinya adalah kan per massa solvent ya. Jadi 10 gram HCl dibagi dengan massa solvent. Massa solventnya berapa? Tadi kan air ya. 90 gram air gitu. Jadi 10 per 90. 10 gram HCl per 90 gram air. Itu bedanya. Contoh analoginya itu kayak analogi kadar air. Kalian kan mungkin yang udah belajar proses pengeringan ya. Mungkin di SOTP 1 harusnya udah ada, atau mungkin dapat modul laptek pengeringan PGR, itu harusnya udah kebayang ya. Bedanya kadar air basis kering dan basis basah. Sebenarnya analoginya sama kayak gini. Ya kita lanjut ya. Nah, kalau ada pertanyaan langsung potong aja boleh, santai. Nah, cara cara konversinya gimana sih? Cara konversinya gini, terima aja rumusnya begini, ya. Jadi kalau kalian mau cari basis basis inert atau basis solvent, ya tadi kan istilahnya basis solvent, itu kalian tinggal hitungnya caranya begini. Jadi tadi kalau kita udah ketahui di soal 10% mol CO2 kita mau ubah ke basis inert, ya udah 0,1 dibagi dengan 1 dikurangi 0,1, atau 0,1 dibagi dengan 0,9. Itu hasilnya adalah 0,111. Itu kita dapat Y1 basis inert, istilahnya basis inert aku biasa nyebutnya, atau basis solvent, apapun lah mau nyebutnya apa, itu sebenarnya sama aja. Nah, kalau Y2 cara ngitungnya gimana? Sama aja kayak tadi. Kalau Y2 berarti kan di sini ya udah aku tulis ya, Y2 sama dengan 0,1 kali Y1. Ya udah kalian kaliin aja 0,1 dikalikan dengan 0,111, hasilnya adalah 0,011. Sementara untuk X2 itu sama dengan 0. Kenapa? Karena tadi ya di soal udah tahu ya. Di soal diketahui bahwa cairan penyerap itu kandungan CO2-nya dapat diabaikan. Berarti aku asumsikan, bukan diasumsikan, ya kita tuliskan bahwa X2-nya itu 0, nggak ada CO2-nya. Itu udah ya, yang A kelar ya. Yang A kelar. Konversi ini jangan kebalik ya rumusnya ya. Kalau bingung rumusnya, ini untuk mengubah dari basis biasa ke basis inert. Kalau mau mengubah dari basis inert ke basis biasa, kalian pakai rumus yang ada di PPT. Ini. Jadi ya dibalik sama aja. Ini YI kecil sama dengan ini. Tapi kalau YI besar, itu sama dengan yang ini yang aku tulis. Gitu ya. Lanjut ke B. Laju umpan dihitung berdasarkan basis. Nah ini nih, basis bebas dan terlarut. Inilah istilah inert. Pokoknya kalau kita ngitung absorpsi, semuanya pakai basis inert. Inert, aku nyebutnya basis inert. Atau di sini basis bebas zat terlarut. Ya wes sama aja. Dalam kamol per M square detik. Nah kita lihat. Eh, bentar. Nah kita lihat. Sekarang yang diminta adalah kita mau mengubah, ya, kita mau mengubah yang diketahui di soal. Tadi yang diketahui di soal adalah 2 M cube per M square detik ini, 2 meter kubik per M square, per M persegi detik, kita mau ubah ke dalam satuan kamol M square detik. Intinya berarti yang kita ubah apa? Ini kan sama semua ya, yang beda hanyalah M3 atau volume, satuan volume ke satuan mol. Teman-teman kalau ingat,
rumus yang menghubungkan mol dan volume ya itu adalah ya rumus biasa, rumus gas ideal. PV sama dengan nRT. Yang kita cari adalah N-nya, molnya, dengan yang kita ketahui adalah V-nya, volumenya. Ya, masuk ke rumus ini, teman-teman perhatiin rumusnya standar. P-nya kan 1 atm, ada di soal ya. Ini 1 atm 25 derajat. P-nya 1 atm, V-nya itu kan 2 meter kubik per m square detik. Tapi teman-teman perhatiin, di sini ini tergantung teman-teman mau pakai apa ya. Yang aku pakai di sini adalah R-nya, tetapan gasnya, aku pakainya 0,082 liter ATM per mol, Kak. Supaya apa? Supaya gampang. Karena ini kan udah liter nih. 0,082 liter ATM per mol, Kak. Jadi aku udah gampang, udah tahu volumenya, aku tinggal ubah ke liter gitu. Ya, sekali lagi. Kenapa aku pakai tetapan gas yang ini? Kan tetapan gas ada macam-macam ya, 8,314 boleh, tapi beda, satuannya beda. Nah, kalau yang aku pakai di sini adalah 0,082 liter ATM per mol, Kak. Jadi, semuanya kita samain satuannya ke sini. Tekanannya aku pakai ATM, bukan pakai kPa atau pakai PA. Temperaturnya pakai Kelvin. Habis itu, volumenya pakai ini, apa, liter. Liter itu kan sama dengan dm kubik ya. Dm pangkat 3, gitu. Jadi, ini tinggal teman-teman hitung. Bisa, kalau mau dicoba sekarang boleh. Jadi kan 1 kali 2000 ya, atau 2000 dibagi dengan 0,082 kali 298. 298 itu adalah 25 derajat ubah ke Kelvin. Nanti hasilnya dapat 81,85 mol per meter kuadrat detik. Ya, tapi di soal kita minta jadi kilomol, ya udah gampang aja tinggal bagi 1000. Jadi 0,0818 kilomol per m square detik. Dapat ya? Kelar ya? Oke, kelar. Itu yang B. Yang C, laju cairan penyerap minimum. Yang ditanya laju penyerap minimum. Hitung berdasarkan basis bebas zat terlarut. Oke. Atau ya intinya basis inert lah. Dalam kilomol per m square detik. Oke. Kita lihat lagi yang C. Kita mau cari laju cairan penyerap minimum. Berarti sekarang apa? Laju cairan penyerap itu kan yang atas nih, yang masuk dari 2. Kita mau cari laju alir minimumnya berapa sih? Gitu. Nah, cara untuk cari laju cairan minimum, oke, laju cairan minimum, perhatiin, itu dapatnya dari sini. Teman-teman baca di sini, aku tulis keterangannya sedikit. Laju cairan minimum tercapai saat slope atau kemiringan garis operasi itu minimum. Oke, yang mana hal ini terjadi saat garis operasi berpotongan dengan kurva kesetimbangan di Y1. Loh Kak, ini ngarang mana gitu kan? Ada di sini ya, sebenarnya kita bisa baca di PPT. Sebentar. Nah ini, oke, coba pahamin. Kita bisa ngelihat di sini ada slope minimum, ya. Slope minimum, yang mana slope minimum itu terjadi saat ada, ini nih, pada slope minimum, LS aksennya, ya yang kita carikan ini, LS aksennya itu minimum, ya. Oke, pahami dulu. Jadi slope minimum terhadap LS aksen minimum. Dan hal ini terjadi pada, kita lihat grafiknya, terjadi pada saat, kan aslinya slope itu yang ini ya. Bentar ya, gue coba coret-coret. Ini bakal manual banget. Gue pakai snipping tool. Semoga nggak liar kalian. Ini gue coret-coret aja di sini. Oke, apa? Ini deh. Oke, kelihatan kegedean, kecilan. Ya udahlah. Nah, kalian perhatiin ya. Kan normalnya begini ya. Kita kan normalnya punya set garis atas sama garis bawah. Yang bawah ini kurva kesetimbangan, kesem, keset, kesetimbangan lah ya. Tahu sendiri. Yang atas adalah kurva ops atau kurva operasi gitu kan. Oke, udah ya. Tahu ya yang atas operasi, bawah kesetimbangan. Kita lihat ke sini sekarang yang ada di grafik nih. Kan berarti aslinya ini dan yang bawahnya ini ya. Jadi yang atas itu operasi, bawahnya kesetimbangan. Nah, misalkan pada soal kita mau nyari slope minimum, ya, slope minimum, perhatiin di sini slope minimum yang garis merah ini, kira-kira apa sih ciri-cirinya dia? Ciri-cirinya dia adalah slope minimum terjadi saat kurva ini, kurva kesetimbangan itu berpotongan dengan garis operasi.
Tapi motongnya di mana? Motongnya di sini. Nih, apa sih itu? Berarti artinya berpotongan pada Y1. Oke? Jadi sekali lagi diulang, kalau mau nyari slope minimum, mau nyari nilai LS per GS aksen minimum, itu terjadi pada saat kurva yang atas, kurva yang biru ini, yang awalnya biru ya, itu berpotongan atau menyentuh lah ya berpotongan sih dengan kurva yang warna merah. Kurva operasi berpotongan dengan kurva kesetimbangan. Berpotongannya di mana? Berpotongannya saat Y-nya, ini Y-nya itu pada saat Y1. Jadi di sini. Nih, garisnya itu yang ini nih. Oke. Inilah garis operasi minimum. Dengan garis operasi ini, slope-nya itu bakal segini. Slope-nya itu bakal segini. Gitu. Oke. Nah, dengan nilai ini berarti kita dapat LS minimum. Oke, semoga kebayang. Coba kita balik dulu ya. Nih, aku ulang. Laju cairan minimum tercapai saat slope garis operasi minimum yang terjadi saat garis operasi berpotongan dengan kurva kesetimbangan di Y1. Oke. Kita lihat sekarang, kita punya kurva kesetimbangan persamaannya Y sama dengan 0,8X. Oke. Dan kita juga ketahui bahwa kita udah tahu nilai Y1-nya berapa. Nih, saat Y-nya sama dengan Y1, yang mana Y1-nya udah dihitung ya di bagian A, ini kan 0,81, 0,111, kita tinggal masukin ke sini. Coba kalian masukin ke persamaan kurva kesetimbangan, Y-nya ini kalian masuk ganti pakai nilai Y1. Berarti kan 0,111 dibagi dengan 0,8, kita dapat X-nya. Yaitu diperoleh X-nya adalah 0,139. Oke, ini dapat ya. Nah, kita dapat nih. Artinya yang aku dapat di sini apa sih? Yang aku dapat di sini adalah titik-titik ini nih. Semoga kalian nangkep ya. Jadi kan aku udah punya persamaan Henry dikasih kan 0,8. Garis merah ini kan persamaannya Y sama dengan 0,8 X. Kalau mau nyari titik ini, ya udah aku tinggal masukin aja nilai Y1, which is 0,111 itu equal to 0,8 X. Nah, kalau mau nyari nilai X-nya, ya itu tinggal dibagi aja. Ini nanti dapatnya 0,139 gitu. Sekali lagi kalau ada yang nggak setuju atau gimana silakan open mic ya. Karena kan gue juga baru ngerjain ini, siapa tahu ada yang salah atau di kelas udah diajarin yang lain gitu. Siapa tahu beda. Oke, lanjut. Tadi udah dapat kan titiknya. Kalau kita udah dapat titiknya, titiknya adalah di 0,139,0,111 itu X, Y-nya. Kita tahu, sekarang kita bisa nyari slope minimum. Nilai slope minimumnya gimana? Ya udah, tadi kan udah ditahu kan dari sini. Dari si yang ini udah tahu kan? Kalau yang terbentuk itu adalah LS minimum. Ya udah masukin aja. Namanya rumus gradien gimana sih? Rumus gradien kan? Nih ya rumus slope, slope itu rumus gradien. Itu kan rumusnya adalah Y2 min Y1 per X2 min X1. Masukin Y2-nya, Y2 di sini bukan literally Y2, ya, sebentar. Y2 yang dimasukin di sini adalah Y2 dari, iya Y2 biasa. Kita coba hitung ya. Y2 biasa, bukan Y2 biasa, maksudnya Y2 yang udah kita cari di sini. Which is 0,011 dikurangin dengan Y1-nya berapa tadi? Y1-nya kita pakai ini ya, nilai yang kita dapat di sini adalah 0,111 dibagi dengan X2. X2-nya berapa sih? 0 ya. Ini tadi udah ada ya. 0 dikurangin dengan X. X ini bukan X1 ya, tapi X yang udah diperoleh di atas ini loh. Nih, 0,139. Masukin. Ya, hasilnya adalah 0,719. Benar. Sip. Kalau hasilnya segini, cara kita ini kan ini adalah hasil dari LS aksen minimum dibagi dengan GS aksen. Kalau kita mau nyari LS aksennya, ya udah sama dengan 0,719 kita kaliin dengan GS aksen. Yang mana GS aksennya nilainya udah dicari tadi, gitu ya. Jadi nilainya tinggal 0,719 dikaliin sama 0,0818. Nanti kita peroleh LS minimum, LS aksen minimum ya. Itu nilainya adalah 0,0597 kilomol per M square detik. Lanjut ke nomor D.
Laju cairan penyerap yang diperlukan dihitung berdasarkan bebas zat terlarut dan dengan zat terlarut. Oke, saat memasuki kolom masing-masing dalam kilomol per m square detik. Jadi tadi kita udah dapat laju alir minimumnya. Sekarang yang ditanya adalah berapa sih? Harusnya berapa? Tadi kan minimum. Nah, harusnya berapa? Harusnya ya tadi kan diketahui di soal LS aksen itu sama dengan 1,2 kali LS minimum. Ya udah tulis saja. LS aksen sama dengan 1,2 dikali LS minimum. 1,2 dikali nilai yang atas tadi ini. Diperoleh hasilnya 0,0716. Lalu yang untuk LS biasanya, basis biasa, itu juga tetap sama teman-teman, nilainya 0,0716. Kenapa? Ya karena kita udah tahu tadi di soal CO2-nya diabaikan kan. Nah ini kandungan CO2-nya dapat diabaikan. Jadi ya kita asumsiin yang masuk itu memang udah bebas dari zat larut. Begitu. Jadi nilainya sama. 0,0716. Kalau kecepatan atau kalau ada yang bingung, potong aja nggak apa-apa ya. Eh, lanjut ke yang E. Yang E ini apa? Fraksi mol CO2 dalam cairan pada keluaran kolom. Kita cari X1 sekarang. Teman-teman semoga nggak hilang ya pengerjaannya. Jadi tadi itu yang pertama kita cari, itu adalah titik ini nih. Ini minimum. Ini adalah garis yang warna merah. Ini nih. Garis lurus yang warna merah ini. Ya, yang ini. Tapi sementara yang kita mau cari bukan itu. Yang kita mau cari adalah ini sebenarnya. Ya, ini kan X1 di sini. Ini kan X1. Oke. Jadi yang kita cari adalah ini. Sekarang yang kita cari adalah titik ini. X1 ini berapa? Gitu. X1-nya berapa? Cara nyarinya gimana? Kita masukin aja ke rumus GO, garis operasi. Rumus garis operasi untuk kolom absorber, itu rumusnya adalah ini ya. Nih, garis operasi rumusnya ini. Masukin aja, tulis aja dulu. Rumusnya kan ini, set, masukin. Oke, terus yang kita ketahui apa? Yang kita ketahui, garis operasi ini itu akan memotong apa nih, lihat nih. X1Y1, X2Y2, dan slope-nya atau apa gradiennya adalah ini. Gitu ya. Kemiringannya adalah ini. Yang kita ketahui apa? Yang dari antara tiga ini yang kita ketahui apa? Kita ketahui dua ya. Yang kita ketahui adalah 0,0001 ini adalah nilai dari X2 ya. Berarti yang kita ketahui adalah X0, X2 dan Y2, X2 dan Y2 dan slope-nya. Benar nggak? Coba dibaca lagi yang kita ketahui apa? X2 dan Y2, X2-nya berapa? 0, Y2-nya berapa? 0,011. Ini udah ada di sini. Dan slope-nya atau marginnya. Marginnya adalah apa? Ya tadi tinggal dihitung. Marginnya adalah ini, LS aksen dibagi GS aksen. LS aksen udah ada di sini. Ini LS aksen dihitung di D tadi. Kalau GS aksen udah kita hitung di bagian yang B. Oke. Jadi masukin ini marginnya. Margin ini sekali lagi nilainya adalah LS aksen 0,0716 dibagi dengan 0,0818 itu nanti hasilnya adalah 0,867 dan interceptnya atau titik potongnya mereka akan melewati titik X2, Y2. X2-nya 0, Y2-nya 0,011. Oke. Kalian masukin aja ke sini, ke persamaan E. Nanti bakal dapat Y sama dengan sekian ini. Ini kan gradiennya ya. Y sama dengan gradien 0,867X ditambah dengan intercept. Kenapa interceptnya langsung tahu begini? Karena coba aja masukin. Coba masukin X yang 0. Kalau masukin X yang 0, berarti kan Y sama dengan 0 ditambah sekian-sekian-sekian ini. Hasilnya harus 0,011. Ya berarti yang ada di kotak bracket ini nilainya adalah 0,011. Ya. Jadi persamaannya berikut. Nah, terus udah tahu ini, berarti kan kita tahu ya, tadi yang ada di kotak ini nilainya adalah 0,011. Tulis aja 0,011 sama dengan yang ada di kotak ini. Yang ada di kotak ini kita tahu semuanya kecuali X1, yang mana yang kita cari. GS aksen ada ya. GS aksen nilainya yang ini GS aksen. Y1 ada nilainya, ada. Y1 nilainya adalah ini 0,111. LS aksen ada nilainya enggak? Ada. Ini ya, yang di D 0,0716. GS aksen ada, masukin semuanya, pindah-pindah ruas, kita bakal peroleh X1. X1-nya dicari, hasilnya adalah 0,115. Begitu. Oke, aman ya? 0,115. Selesai sampai E, kita lanjut lagi. Nah, F. Sebenarnya udah gampang sih ya. Harusnya udah gampang nih. FG ini tinggal kalian ngerjain biasa absorpsi standar.
F itu nilainya, pertanyaannya adalah nilai number of transfer unit overall, NOG, atau NTU sama aja, sama height of transfer unit overall atau HTU, gitu ya. Masuk ke F. Ini F dan G ini mungkin gue agak berantakan dikit, tapi gue rasa kayak kalian udah tahu ya cara ngerjainnya sebenarnya. Semoga tahu. Nanti kalau nggak tahu ya tanya aja nggak apa-apa. Yang F itu kan kita cari ini ya tadi N sama H ya. N sama H itu kan persamaannya adalah begini. H sama dengan HTU dikali dengan NTU atau ya tadi HOG, NOG sama aja. HOG-nya adalah gas aksen KYA dikali dengan NTU atau NOG yang mana nilainya adalah apa namanya ini apa namanya? Integral dari Y2 sampai Y1 dari DY per Y min YI. Yang mana YI atau Y bintang atau apapun istilahnya itu adalah Y di sini, di titik-titik ini. Ini semoga kalian udah ngerti ya di kelas ya. Tapi nanti kalau masih bingung, tanya aja nggak apa-apa. Oke, kita intinya mau nyari ini, ya kan? Nah, mau nyari ini caranya gimana sih? Kalau yang HTU gampang kan? GS aksen udah tahu, KYA udah tahu ya. KYA ini nilainya nih, udah ada di soal. KYA udah tahu. Berarti untuk yang HTU ini udah gampang nih. HOG ini udah gampang. Sekarang kita lihat yang NOG. Ini kan caranya gimana? Ini kan kita mau pakai integral. Yang namanya integral itu juga sama dengan luas di bawah kurva. Betul? Ya, luas di bawah kurva. Kalau kita lihat di sini, luas di bawah kurva untuk pada rentang Y1 sampai Y2 atau Y2 sampai Y1 sama aja, nanti tinggal kalian cek minusnya. Untuk kurvanya adalah 1/Y min YI. Ini susah ya kalau nggak pakai papan tulis sebenarnya ngejelasinnya, tapi semoga kalian kebayang. Jadi cara ngerjainnya gimana? Cara ngerjainnya adalah, ini kan sama kayak yang udah dijelasin harusnya di PPT ya. Cara ngerjainnya adalah, kalian bikin dulu, ini gue kasih lihat Excelnya. Jadi ini pertamanya adalah kalian bikin dulu kurva ini. Nah, bikin dulu kurva ini, yang oranye, atas ini adalah garis operasi, yang ini kesetimbangan. Gitu ya cara bikinnya gitu ya. Cara bikinnya gimana ya? Ya biasa aja sih, Bos. Tadi kan udah tahu kan nilai kalau yang kurva kesetimbangan itu kan udah diketahui di soal. Nilainya Y sama dengan 0,8x. Bisa lah ya bikin garis dari persamaan garis gini. Tinggal masukin aja. Kalau nol berapa? Kalau kalau X-nya nol, Y-nya nol. Kalau X-nya bernilai 0,1 misalkan, Y-nya berapa? 0,08 kan gitu ya. Ini tinggal dimasukin aja berapa-berapa. Sama garis operasi. Nah, kalau garis operasi, persamaannya apa? Persamaannya itu menggunakan yang tadi, teman-teman. Yang udah kita cari sebelumnya. Nih, garis operasinya kita pakai persamaan garis yang ini. Yang E. E ini kan persamaan garis operasi. Ini udah tahu nih. Y sama dengan 0,867X tambah 0,011. Jadi tinggal bikin garis tentang si operasi. Bentar, operasi tadi berapa? Eh, Y sama dengan 0,867X tambah 0,011. Nah, ya itu dia. Jadi tinggal bikin garis operasi, yang atas ini yang warna oranye dan garis kesetimbangan yang bawah yang warna biru. Bikin dua ini, setelah selesai kita punya dua garis kan? Punya dua garis. Habis itu kalian pakai cara, ini caranya kenapa begini ya terima aja ya. Ini emang caranya absorpsi begitu, beda sama distilasi. Kalau absorpsi, intinya kita mau garis kesetimbangan kita miring-miring begini. Kenapa sih miring ke kanan? Sebenarnya ada alasannya. Kenapa miring ke kanan? Kenapa kurva kesetimbangannya di bawah, kurva operasinya di atas begini? Karena kita bayangin aja teman-teman. Ini kan bergerak dari sini ke sini ya. Dari titik, sebentar.
Sebenarnya ini supaya kalian kebayang konsepnya. Sebenarnya itu kan dia bergerak dari sini ke sini, ya. Intinya apa sih pergerakan dari sini ke sini tuh? Intinya adalah X-nya berubah ke kanan, Y-nya berubah ke bawah, bener gak? Jadi dia bergeraknya begini nih. X-nya ke kanan, Y-nya ke bawah. Dengan X bergerak ke kanan, dengan X bergerak ke kanan, artinya nilai X-nya meningkat. Bener kan? Nilai X-nya meningkat. Jadi setelah dia keluar dari kolom, X-nya naik. Nilai apa pengotor yang ada di cairan meningkat. Kan dia udah nyerap dari gas. Sementara gasnya akan turun nilainya. Y-nya akan turun. Kenapa? Ya karena udah hilang pengotornya masuk ke cairan gitu. Jadi X-nya naik, kotorannya masuk ke cairan, sementara Y-nya akan turun karena gasnya semakin bersih. Itu konsepnya kenapa miring. Oke, udah ya. Nah, sekarang caranya adalah kita bakal tarik garis-garis miring. Intinya kita mau tarik garis-garis miring begini dari kurva operasi ke kurva yang nyambungin kurva operasi dan kurva kesetimbangan. Dan teman-teman ingat kita harus bikin kurvanya mulai dari Y2 sampai Y1. Kebalik gak gue? Satu duanya. Pokoknya dari garis yang ujung sampai yang bawah. Kebalik gak? Bener kan? Oh, yang atas yang satu ya? Iya benar. Berarti dari Y1 sampai Y2 ya. Dari atas sampai bawah apa? Bawah sampai atas sama aja. Pokoknya dari ujung-ujung ini nih. Ujung yang garis oranye gitu. Nah, kemiringan garisnya apa sih? Kemiringan garisnya adalah apa? KY nih di soal udah bukan di soal di PPT udah ada ya. Kemiringan garisnya adalah nih min KX per KY. Nah, tapi ini yang gue bingung guys, gue nggak tahu ya Bu Bu Grace ada ngasih tahu atau enggak. Di soal ini tuh nggak diketahui KX-nya. Nggak tahu juga apakah bisa dicari atau enggak. Mungkin pakai ini kali, tapi gue belum nemu caranya. Jadi kan harusnya nilai KX-nya diketahui. Ini kan cuma ada KY. Ini juga KYA, bukan KY. Bukan KY doang. Sementara kita mau nilai KX per KY. Caranya gimana? Ya udah, gue sih nggak ada cara lain. Gue pakai asumsi karena itu memang harusnya yang diketahui di soal. Selama ini begitu. Tahun lalu juga begitu. Tahun lalu gue nggak dapat soal ini BTW karena nggak ada Bu Grace ya. Nah, jadi gue KX-nya gue asumsiin di sini di cara pengerjaan ini. Aslinya ya jangan pakai asumsi sih. Aslinya harusnya diketahui di soal sekali lagi. Ya, gue asumsiin nilai min KX per KY sama dengan minus satu. Asumsi, sekali lagi asumsi ya. Teman-teman nanti make sure, atau kalau salah atau ada yang punya cara lain, silakan, nggak apa-apa. Asumsinya min satu, ya. Asumsinya min satu sekali lagi. Nah, karena gue tahu nilainya min satu, jadi kemiringannya ini adalah min satu. Udah gitu aja sih. Bisa nggak cara bikin garis begini, nariknya gimana? Ngerti nggak kalian? Misalkan nih, gue punya dua garis begini, dan gue tugasnya adalah mau bikin garis. Ini kan awalnya nggak tahu ya kemiringannya berapa. Gue mau bikin garis nyambungin dengan kemiringan ini harus minus satu. Caranya gimana coba? Bisa lah ya harusnya. Jadi kan udah punya titik nih satu. Satu titiknya kan di atas ini. Ini gue tahu titiknya ya. Titik ini adalah X1, Y1. Gue mau narik garis ini, kemanapun dia, pokoknya gradiennya maunya min satu. Caranya gimana? Ya udah caranya kan tahu gradien. Sebentar. M, M-nya sama dengan min satu. Dan kita juga punya satu titik. Titik X, Y sama dengan berapa ini? Berapa ini ya? Eh, 0,111, sorry, 0,11, cek aja di sini. Oh ya, itu dia. X1, X1-nya berapa sih, bro? Lupa, bentar ya, cek dulu. X1-nya nilainya adalah, sebentar. Oh iya, 0,115. Udah dicari ya tadi. Ini tadi gue ngebuka catatan. Udah dicari ya X1-nya. X1-nya tadi kan udah di sini ya. 0,115, Y1, 0,111. Berarti 0,115 titik koma 0,111. Ini mah apa ya, kalkulus apa matematika dasar malah ya bisa dibilang. Tahu lah ya, jadi kalau kita punya titik dan kita punya gradien, cara nyari garisnya gimana bisa lah ya. Tinggal pakai persamaan yang
kan Y eh, macam-macam ya persamaan garis, ada yang Y min Y1 sama dengan M X min X1 bisa. Tapi kalau di sini yang gue saranin adalah kalian bikin lagi begini. Rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Oke, rumus ini ya. Jadi kita udah tahu M-nya udah tahu, X sama Y-nya udah tahu nih salah satunya. Tinggal kita cari salah satu yang lain. Tentuin aja guys, misalkan kita mau kita ngecek di 0,12. Iya, boleh di 0,12. Kita ngecekin, kita masukin X-nya 0,12, Y-nya kita cari. Oke. Jadi kan eh, caranya gini ya. Gue coret-coret deh, biar kalian kebayang. Kan M sama dengan Y2 min Y1. Tuh, ngelek, 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 ngelek. Di sini aja lah. M sama dengan Y2 min Y1 per X2. Ini kan udah diketahui semua. M-nya berapa tadi? M-nya misalkan min 1 tadi ya. Min 1 sama dengan, kita misalkan salah satu titik yang udah kita ketahui tadi mana? Si Y1 sama X1 ya. Y1 X1-nya tadi nilainya berapa? Ini 0,111 sama 0,115. Ya udah. Y2-nya kita cari kan. Y2-nya kita nggak tahu berapa. Ininya adalah 0,111 per X2-nya kita asumsiin kita mau cari waktu di 0,12. Oke, waktu di 0,12. Tapi ini basic sih, gue yakin kan lu pada udah bisa sebenarnya. Cuma basic nyari garis titik doang. Ininya masukin 0,12 tadi. 0,12 dikurangin dengan 0,115 nilai X1-nya. Ya udah, ini tinggal dihitung aja, cari coba. Ntar gue hitung dulu. Sebentar. Hasilnya adalah Y-nya itu sama dengan 0,106. Oke, lihat lagi ke sini. 0,106 itu di mana? Coba dibaca dulu. Waktu dia nilainya 0,12, Y-nya 0,106. 106 itu kan kurang lebih ada di sininya. Ya kurang lebih lah. 106 tuh di sini, tipis banget. Ya udah, kan begitu. Ini berarti jadi tinggal kalian panjangin. Gini, 106 kan di sini nih, 0,12, 106 kurang lebih di situ. Ya udah, panjangin aja gitu. Jadi tadi kalian tarik garis menuju ke titik kalian referensi 0,12 di berapa tadi? 0,106 dapatnya ya. Nah, itu berarti kan di sini sekitar sini 106. Ya udah, berarti di sini garis kalian gitu. Oke, itu buat nyari tahu garis kemiringan garis ini. Terus setelah dapat ya tinggal kalian buat mau berapa banyak bebas, tapi yang biasa nanti di soal diketahui jadi berapa bagian. Ini gue ambil contoh jadi 4 bagian ya. Ini kan 4 bagian nih, 1, 2, 3, 4. Ya udah, 4 bagian. Nih kayak gini udah gue hitungin 4 bagian. Tinggal kalian bacain satu-satu. Ini Y biasa, kalau YI itu perpotongan di sini. Ups, nggak. Ini Y besar. Kalau yang di sini itu yang di bawah ini YI ya. Tinggal dibacain aja. Ini Y-nya berapa? 0,111 ya kan? Kalau yang di bawah sini Y-nya berapa? 0,9 0,095 dibacain terus dibacain semua. Jadi yang dibacain titik-titik ini. Baca Y-nya berapa? Baca Y-nya berapa ke kiri sini. Oke, udah dibacain semua, kalian hitung. Hitung satu per Y min Y1. YI, YI. Y min Y, 1 per Y min YI. Dapat nilai ini, kalian hitung A-nya berapa. A-nya itu cara hitungnya berapa? Cara hitungnya gimana? Udah ada di PPT sih ya. Kalian ngerti lah harusnya. Luas area di bawah kurva, nih, kan sama aja.
Luas area di bawah kurva berarti kan nilainya adalah satu per ini tuh jadi sumbu tegaknya gitu. Jadi ini jumlah sisi sejajar kan nilai dua ini ya. Jumlah sisi sejajar itu adalah nilai dari dua ini yang warna biru dan merah. Gua hapus dulu biar nggak bingung. Oke, sekali lagi. Jumlah sisi sejajar adalah jumlah yang biru dan merah dikalikan dengan ketinggiannya. Ketinggiannya adalah selisih dari Y. Oke, dibagi dua. Ini kan rumus trapesium aja sih. Luas area di bawah kurva biasa. Oke, jadinya jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi dua. Kita dapat A-nya. Dapat A dari setiap bagian. Ada 4 bagian. Ini kan bagian satu, 2, 3, 4. Satu, 2, 3, 4 ditotalin semua dapat, dapat ini dia nilainya. Ini adalah nilai dari NTU. Selesai. Nilai NTU dapat, mana tuh? Oke, ini dia. Nilai NTU dapat, HTU dapat, bisa dihitung, kita tinggal kaliin, jadi dapat hasil nilainya, nilainya adalah, nilai H-nya adalah 36,21 meter. Itu yang dicari di poin G. Ya. Poin G gimana? Tinggal dikali NOG dikali HOG, nilainya adalah 36,21 meter. Selesai. Kita ke H. Tinggi ekivalen pelat teoritis, HETP. Nah ini gue sendiri kagak pernah diajarin guys, jujur aja. Tahun lalu nggak pernah keluar ini. Jadi nggak tahu kalian gimana, apakah diajarin di kelas. Cuma tadi gue cari tahu, gue belajar dari YouTube apa itu HETP, dan yang gue peroleh adalah ini guys. Gue share ya. Ini nanti rumusnya, videonya bisa kalian cek, boleh ditonton ulang atau nanti kalau mau linknya juga bisa dikasih. Jadi berdasarkan bapak dosen ini, nilai HETP itu sama dengan ini guys. HETP sama dengan HTOG atau HTU sama aja, HOG apapun itu kalian nyebutnya, dikali dengan len mg per L dibagi dengan mg per L min 1. Oke, G-nya ini adalah G aksen. G aksen G GS aksen, L-nya adalah LS aksen. Jadi udah tahu ya, G tahu, L tahu. Nah, kalau M itu apa? M itu adalah nih, M itu adalah nih, slope of the equilibrium line. Jadi intinya adalah kita itu mau nyari perbandingan dari slope gradien dari garis equilibrium atau garis kesetimbangan dibagi dengan slope atau gradien dari garis operasi. Jadi intinya kemiringan yang bawah dibagi kemiringan yang atas gitu. Oke. Ya, semoga masih nangkep ya. M-nya berapa sih? Udah tahu kan M-nya berapa? Kemiringan garis operasi. Sorry, kemiringan garis equilibrium atau garis kesetimbangan. Di soal kan ada. Nih, kurva kesetimbangan rumusnya Y sama dengan 0,8 X. 0,8 ini kan M, ya kan? Kan samaan garis Y sama dengan MX. Berarti 0,8 ini adalah M kita, gitu. Masukin ke rumusnya, HETP sama dengan HTU tadi ya, dikali ln M GS aksen per LS aksen dibagi semuanya dengan M GS aksen per LS aksen min 1. M-nya berapa? Sekali lagi, M-nya adalah 0,8. GS aksennya udah tahu di sini, udah dihitung kan GS aksennya mana, ini ya yang di B 0,0818, sementara LS aksennya udah dicari juga yang di D 0,0716. Masukin semua ke sini, dihitung dapat HETP kita adalah 4,277. Oke, tapi disclaimer yang H ini gue nggak terlalu yakin, gue cuma baru belajar tadi juga karena tahun lalu nggak ada gitu sih guys, ngabarin aja. Jadi nanti kalau kalian punya cara lain yang mungkin lebih benar, ya itu boleh juga, mau ditanya juga boleh. Mungkin kurang lebih begitu guys untuk soal ini. Apakah ada yang mau nanya? Fokus aja PP guys. PP dulu itu apa ya? Ujian modul 2 ya. Modul 2 UM2. Ya PP emang kadang-kadang agak abstrak sih ya. Cuma ya sabar-sabar lah. Sabar-sabar lah buat PP, nggak kagak ada saran sih. Bisa bisa kalian bisa lah. Perbanyak latihan soal. Makin banyak latihan soal makin biasa. Karena biasanya PP itu soalnya kayak latihan soal gitu. Kalau kalau lu kepepet lu tulisin aja tuh rumus-rumus panjang itu tuh. Hukum-hukum stok itu. Ada yang mau ditanya nggak guys? Silakan ya.
Nggak ada yang mau nanya juga nggak apa-apa sih. Santai. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ini ada pertanyaan. Habis itu gue kasih permisi Kak, mau nanya ya. Untuk yang cari X boleh langsung X sama dengan Y per X. Y per M. X yang mana? Navinda boleh tahu nggak? X yang boleh kok. Sebenarnya banyak cara sih. Benar, pasti boleh. Yang E ya? Betul bukan? Soal E bukan? Ya, iya Kak ya, yang yang tadi Kak yang pasti. Yang E ya, sebentar. Kita coba buka. Yang mana? Sorry. Yang mana? Sorry, sorry, Navinda. Itu Kak, cuman yang tadi saya agak bingung yang pasti kan dapet yang M-nya tuh -1. Terus tadi kakak pakai buat cari yang X-nya itu pakai yang itu kayak yang Y2 min Oh Y1. ini. Kalau itu bisa langsung pakai yang Y per M aja nggak Kak? Karena kan tadi Y-nya udah ketahuan gitu. Y per M ya. Jawabannya sama nggak guys? Jawabannya sama nggak Vin? Coba ya. Kita coba hitung ya. Oh ini ya. Ini gue coret-coret punten juga ya. eh Kan X Y per M. M Y per M sama dengan Y per X. X sama dengan Y per M. Coba kita masukin nilai. Oh, ini ya. Kamu mau nyari yang miring ini ya tadi ya? Iya Kak. Oh, kalau kamu baginya M sama dengan Y per X, itu kalau kamu inget-inget lagi, sebenarnya di gradien itu rumusnya Y per X-nya itu tuh adalah jarak gitu. Kalau kamu cuma punya titik, kalau kamu cuma punya titik X, Y, kamu nggak bakal bisa bikin gradien dari sini. Gitu sih. Jadi kayaknya yang aku tangkap kayak kamu nggak bisa deh ngitung apa pakai yang ini, yang persamaan ini kamu ganti pakai M sama dengan Y per X doang. Harusnya nggak bisa deh. Atau kalau aku salah nangkep, tolong jelasin lagi ya. Itu bukan yang kamu tanya. Ini bukan sih. Oh, ayo udah Kak. Makasih Kak. Soalnya kalau kamu masukin ini nih, misalkan kita punya gradien, gradiennya tadi -1. Terus kita mau nyari, kita kan mau narik garis ini ya. Kita kan belum tahu nih -1 itu arahnya kemana. Kita harus punya salah satu titik referensi lagi, yang kalau yang aku tangkap ya. Mau di 0,14 juga boleh. Jadi nanti kalau di kalau di 0,12 segini, berarti nanti di 0,14 ya dia cuma bakal makin panjang ke bawah gitu. Jadi nanti kalau coba ya gue pikir dulu. Kalau misalkan iya harusnya nggak bisa deh nilai X nggak bisa Devin harusnya gitu. Tapi kalau gue salah nangkep punten nih ya, ini udah agak-agak liar nih tahun akhir nih. Tapi kalian ngerti ya, Vin, kamu bisa lah. Ini banyak kok caranya nggak cuma ini sih sebenarnya gitu. Nanti kalau bingung boleh Oh, chat lagi. oke makasih Kak. Iya. Sorry ya kalau kalau salah nangkep pertanyaannya nih gitu. Ada lagi yang mau nanya? Setelah ini juga boleh kok kalau mau nanya lewat chat. Kalau gue nggak bales, chat aja ya. Ya wes, gitu dulu ya. Mungkin kalau nggak ada kita tutup ya soal ini. Setelah itu apalagi ya? Eh, Kalian kan mungkin ujian nanti prinsip distilasi. Distilasi mah standar ya distilasi. Habis itu distilasi yang fraksionasi ini juga sama, bikin tangga-tangga-tangga itu pasti. Sama SOTP mah kalian santai lah sebenarnya ngelihat prolin juga biasanya soalnya sama. Oh ya, saran juga jangan lupa kalian tulis diketahui ya, karena diketahui itu ada nilainya guys. Dulu sih begitu, nggak tahu tahun ini gitu. Masukin diketahui, digambar kalau bisa digambar gitu. Gambarnya simpel aja, jangan terlalu fokus gambar juga kelamaan nanti gitu. Itu ada poinnya. Apa ini? Cara tentuin Q-line di distilasi. Oke, ini ada pertanyaan cara tentuin Q-line di distilasi.
Q-line. Oke, Q-line tuh di sini ya. Nah, oke, ini Q-line. Jadi cara nentuin Q-line itu sebenarnya simpel aja, guys. Eh, kan kita pertama udah nyari GOA ya, garis operasi atas. Ini sorry, gue nggak nyiapin materinya ya, jadi pakai PPT aja ya. Kan kita pertama pertama kali kalau kita punya, nah iya kita punya kita punya kurva begini. Pertama kali yang kita bikin adalah GOA ini ya, GOA garis biru. Udah dapet ya, gampang ya, rumusnya begini ya, tinggal masukin. Kan diketahui semua nih. Nah setelah itu kita mau nyari garis operasi bawah ya, garis operasi bawah yang mana pink. Tapi garis operasi bawah ini sulit dicari karena nilai ini L aksen V aksen itu biasanya tidak diketahui. Nah, lantas bagaimana mencari titik potong gitu kan pertanyaannya? Caranya adalah kita main di Q-line. Gak usah pusing cara nyari Q-line, ini buat tadi yang nanya. Cara nyari Q-line adalah kita ngelihat aja ke persamaan yang ada di, sebentar, yang ada di sini. Nih, Y sama dengan Q per Q min satu X min ZF Q per Q min satu. Nilai Q-nya apa? Nilai Q-nya adalah ini, guys. Q menunjukkan kondisi, sorry bukan. Q merupakan fraksi cair. Artinya, kalau semuanya cairan, berarti nilai Q-nya sama dengan satu. Betul? Kalau umpannya itu 90% cairan, berarti fraksi Q-nya adalah 0,9 kalau 90% cairan. Gitu. Udah kan Q-nya, itu Q-nya pasti diketahui kok di soal. Kalau nggak diketahui, pakai rumus ini. Rumus ini cara makainya gimana? Ada di Prolin. Ya, langsung aja. Gue bilang ada di Prolin gitu, biar biar nggak kelamaan. Nanti kalian bisa baca. Kalau masih bingung, sok tanya, nggak apa-apa. Yang pasti kalian pastiin jangan sampai kebalik. V itu AP, yang F itu yang mana, yang L itu yang mana. F itu intinya fit ya. Kalau V itu yang uap, L itu yang liquidnya. Jadi tinggal dimasukin, sekali lagi masukin ke rumus ini buat nyari Q line ya. Masukin ke rumus ini, pastikan Q-nya diketahui. Misalkan di soal, diketahui bahwa uap yang masuk adalah jenuh. Sorry, sorry. Umpan yang masuk adalah uap jenuh. Kalau uap jenuh, itu udah pasti, ya, masukin ya. Kalau kalau uap jenuh, Q-nya berapa? Nol kan? Nol dibagi nol min satu, ya nol. Yang namanya gradiennya nol, itu gradiennya datar begini. Ini Q line kita. Q line kita datar. Ini yang saturated vapor. Ini Q kita kalau misalkan uap jenuh. Kalau misalkan cair jenuh, artinya Q kita nilainya satu, satu dibagi dengan satu min satu, nol. Sorry, satu per infinite. Satu per infinite kan artinya tak hingga ya. Kok bego sih satu per infinite. Satu dibagi dengan nol, jadinya infinite. Nah gitu maksudnya. Jadinya tak hingga. Gradien tak hingga itu apa? Garis lurus. Saturated liquid nih yang atas nih. Ini Q line kita. Oke, itu Q line kalau misalkan saturated liquid atau saturated vapor, atau artinya itu itu Q line saat nilai Q-nya 0 atau satu. Gimana kalau di antara itu, Kak? Ya kalau di antara itu kalian masukin ke sini. Nanti hasilnya bakal ada di antara ini. Nih, mixed liquid vapor pasti di antara garis tegak ini sama garis garis mendatar ini sama garis tegak ini. Pasti di antara itu. Kan tinggal dimasukin ke sini ya. ZF tahu kan? Udah kalau ZF tahu harusnya kalian bisa nyari sih. Jadi nanti dapat persamaan Y sama dengan angka sesuatu, X min angka sesuatu. Gitu. ZF diketahui di soal pasti kan. Campurannya masuk pada kondisi berapa. Nih, titik ZF, ZF ini pasti udah diketahui di soal. Gitu sih paling semoga menjawab ya. Nanti kalau dicoba, kalau kalian nyoba, pasti lebih kerasa deh cara taunya. Kalau udah tahu persamaan garis, cara bikin garisnya kayak tadi lagi ya. Bisa lah ya. Cara bikin garisnya mah. Itu mah persamaan main-main garis kayak anak SMP apa SD malah kita mungkin belajar garisnya. Yang Y sama dengan MX itu persamaan garis. Y sama dengan MX plus C juga persamaan garis. Y2 min Y1 per X2 min X1 sama dengan M gradien gitu kan. Habis itu ada juga Y, kalau kita ketahui satu titik satu garis, kita mau nyari apa? Mau nyari, kita pokoknya bisa ngebentuk apapun lah pokoknya dari satu titik dan satu garis itu udah cukup buat membentuk banyak hal. Dari dua titik kita bisa membentuk satu garis misalkan gitu. Itu standar lah ya. Kalau dari dua titik kalian mau bentuk satu garis gimana caranya? Kan ada rumusnya.
Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1 gitu kan. Ya gitu lah ya. Itu anak SD lah ya atau SMP lah ya. Jadi intinya udah gampang ya. Ini rumusnya tadi yang buat yang nanya. Gitu. Intinya kuncinya ada di Q. Q ini harusnya diketahui di soal. Kalau nggak diketahui di soal, pakai rumus ini. Cara pengerjaannya ada di prolin. Maksudnya cara penggunaan rumus ini ada di prolin. Begitu. Ya semoga menjawab ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, gue lanjut ceramah nggak jelas. Tadi kalau distilasi ini kuncinya bikin-bikin garis, garis operasi atas, operasi bawah, bikin-bikin kotak-kotak tangga. Habis itu apalagi evaporasi. Evaporasi ini kuncinya adalah neraca massa ya teman-teman. Ini nggak ada syarat lain, nggak ada strategi, nggak ada kunci apapun. Kalian cuma perlu kalian cuma perlu apa ya, teliti lah, teliti karena ini make otak nih, bukan make otak ya, make ketelitian lah karena ngulik-ngulik gitu kan, ngulik-ngulik NME. Kalau single effect caranya begini persis, udah pokoknya kalau kalau single effect nggak usah kemana-mana, nggak usah pusing, kalian cara ngerjainnya begini udah pasti dapat, dan variasi soalnya juga nggak macam-macam kalau untuk evaporasi biasanya begitu ya. Untuk single effect kalian caranya ngikutin ini persis, udah nggak usah pusing, ini udah pasti benar begini aja, dan caranya nggak usah dibolak-balik karena memang ya urutannya begini. Kalau yang multi effect ini ya, ini single effect ya. Kalau yang multi effect caranya kalian ikutin prolin, itu juga udah gua cek barusan, itu bener langkahnya begitu dan itu yang paling efektif. Dah, itu. Oke, sekali lagi ikutin prolin karena kalau kalian nyasar di multi effect ini bisa kemana-mana. Udah ini campur ke sini, ini persamaan ini udah jadi kemana-mana gitu. Mendingan ikutin prolin karena itu udah yang paling efektif untuk ngerjain multi effect. Oke, itu evaporasi. Kalau pembekuan kuncinya apa? Pembekuan kuncinya juga cuma satu, rumus. Udah. Karena pembekuan ini nggak ribet ya sebenarnya. Kalian cuma perlu masukin angka ke rumus. Yang kalian perlu tahu adalah pahami rumusnya. Apa itu? Oh ya, maksudnya pahami rumusnya. Apa itu rho F, apa itu TF, apa itu TA, jangan kebalik gitu kan. Karena ini macam-macam nih. TA, TF, TFM, TI, apalah gitu kan. Nah, itu jangan kebalik. Itu kuncinya ngerjain pembekuan. Jadi menurut gue SOTP 2 yang ujian satunya kalian harusnya bisa lah. Gak sebegitu rumit kok. Paling yang perlu banyak latihan ya latihan distilasi, bikin-bikin itu, absorpsi juga bikin-bikin begituan. Kalau pembekuan mah santai lah, pembekuan mah masukin rumus aja, rumus, 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 aman. Evaporasi, NME, 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 yang penting fokus, yang penting teliti gitu. Sekali lagi saran gue kalau pembekuan pahamin betul ininya ya, DC itu apa, EF itu apa, jangan sampai nanti udah tahu, udah ada rumusnya dikasih, tapi kalian juga bingung cara makainya gitu. NBI itu apa ya, itu harus tahu ya. Sama satu lagi masukan gue, ini jangan sampai salah karena tahun lalu gue hampir salah waktu ngerjain pembekuan nih. 333,2 ini adalah laten pembekuan es, laten apa, fusion, laten fusion of ice atau apapun something itu nilainya 333,2 ini udah ada di PPT. Ini satuannya KJ ya. Karena tahun lalu gue hampir salah, gue tulis ini joule. Oke. Jadi 333,2 itu KJ per kilogram. Jangan sampai salah ya. Ini harus diubah dulu kalau mau jadi ke joule ya dikali 1000 gitu sih. Itu tuh adalah apa ya? Nah, kok di sini. Nah, ini nih. Ini loh nih L ini nih. L ini tuh nilainya yang tadi itu nih. Yang 333, itu 333,2 itu ini L ini. Nah, L ini jangan sampai salah, tadi satuannya kilojoule, bukan joule. Dah, itu aja sih yang mau gue sampaikan. Kira-kira ada yang mau nanya lagi nggak? Mungkin udah 1 jaman ya. Oke, masih ada pertanyaan nggak? Kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin bisa kita gua close ya. Gue hitung ya. 5, 4, 3,
dua, satu. Oke, mungkin recordingnya boleh di stop. Tiara, thank you yang udah ngerekam. Kan